Lu inget nggak jam 3 subuh di hutan? Tiba-tiba hatinya nyala kayak gini. Gue pengen pas action kan udah nangis. Gue udah ngebayangin emak gue mati. Gue udah ngebayangin bokap gue mati. Gue udah ngebayangin sahabat gue mati. Gue ngebayangin pacar gue mati. Sampai nggak bisa nangis. Oh, siapa lagi yang harus mampus ya? Gak tau gue tuh kayak gitu. Oh, ini saatnya gue yang mati. Gue bayangin nih gue mati. Oh, emak gue gak akan kuat nih. Bapak gue gak kuat nih. Wah, ekonomi keluarga guncang nih. Gue nangis nih. Kayak gini. Nangis jebret. Tiba-tiba retake. Azan gak sih? Oh, azan. Azan subuh. Azan subuh. Acting kan aksi reaksi ya. Kalau lu udah tahu skrip kan lu tahu mau bereaksi apa terhadap apa gitu. Kalau kayak gitu berarti lu harus on the go, semuanya harus on the go gitu ya. Direkturnya 2 kok. Direkturnya 2. Pak Monty dan Hantu. Iya, benar. Maksudnya bagaimana tuh? Gue udah siapin mental ya. Tapi yang gue siapin mental gue adalah apa yang gue percaya dari kecil, yaitu yang didoktrin sama film-film Indonesia. Kalau jelangkung keisi, itu jelangkung geter-geter. Ya, gerak-gerak sendiri. Ternyata enggak. Ada besi segede gini. Benar-benar sreng di belakang Ajil gini. Sreng. Itu Ajil loncat ke muka gue kayak gini. Terus itu nggak mungkin banget keru karena gue tahu itu gue yang lihat, Ajil nggak lihat di belakang Ajil. Terus Ajil kayak gini nih. Gue nggak pernah. Gak usah lo jelasin muka gue bangsat. Terus udah cerita gue udah selesai, nggak di-cut. Nggak di-cut. Gue langsung kayak gini. Aduh, jadi merinding ya. Gue jadi ngarang-ngarang nggak jelas. Tapi ini ngomong-ngomong apa sih gitu. Cuman gue kayak, anjing nih motor tiga bener-bener. Nggak di-cut-cut. Gue bener-bener di-pros kayak gini. Seneng kan lo syuting setan gitu. Ini Gue kan demen film adegan, impian lo. gue demen adegan ini dibuang nih di editing. Wow. Nangis nggak lu? Nangis nggak lu? Ingin. Kalau sampai nggak ada sih sakit hati ya, lumayan. Gue ingetin berkali-kali sih ke Pamon. Pamon, kan di sini yang bukan aktor Keno doang. Sisanya aktor pernah main sama Pak Monty. Ingat ya Pak, saya doang yang bukan aktor Pak. Tapi dia selalu menempatkan gue di tempat orang gila. Iya. Lu inget nggak jam 3 subuh di hutan? Tiba-tiba hatinya nyala kayak gini. Gue pengen pas action Keno udah nangis. Gue bilang sama Ute, gue dari jam 5 sore udah nangis ya. Iya. Nangis kenapa? Adegannya. Oh adegannya. Terus Gue udah udah jam 3 ngebayangin pagi. apa? Gue udah ngebayangin emak gue mati. Gue udah ngebayangin bokap gue mati. Gue udah ngebayangin sahabat gue mati. Gue ngebayangin pacar gue mati. Sampai nggak bisa nangis. Oke, jam 3 pagi ini kayak gini. Siapa lagi yang mati? Teh, gue nggak dapet nih Teh. Kata Ute, sabar. Gue kayak gini. Oke, nggak tahu gue lupa. Pokoknya lu ngomong, kita kan berdua gitu kan. Enggak, gue ngomong pokoknya kalau misalnya lo nggak keluar air mata ya udah nggak apa-apa. Ceritanya ini start dari lo udah selesai nangis. Jadi lo cerita nangis, habis itu action. Nah Udah itu yang kedua kita treatmentnya. Kalau yang pertama air mata gue keluar tuh. keluar, emang keluar banget sih. Karena yang terakhir, oh siapa lagi yang harus mampus ya? Gak tau gue tuh kayak gitu. Kayaknya terakhir air mata gue keluar jam 3 pagi itu. Tau gak gue mikir apa? Oh ini saatnya gue yang mati. Gue bayangin nih gue mati. Oh mak gue gak akan kuat nih. Bapak gue gak kuat nih. Wah ekonomi keluarga guncang nih. Gue nangis nih. Kayak gini. Gue langsung kayak gini. Nangis jebret. Tiba-tiba retake. Azan gak sih? Oh azan. Azan subuh. Azan subuh. Gue langsung kayak gini sama Ute. Gue boleh komat dulu nggak? Akhirnya pas azan, tag ulang nih. Gue mengingat HT itu, gue pengen pas action Ken udah nangis. Gue bilang sama Ute, Iya lo udah gak kuat. Teh gue udah nggak ada Teh. Semuanya udah tewas Teh. Monty belum. Monty gue Kalau dia nangis lu kagak sedih soalnya. nggak tahu. Gue kayak semuanya di otak gue udah tewas dan semua udah nggak kepake. Kata Ute, ya udah Ken, abis nangis aja. Gue kayak gini, ya udah abis nangis. Gimana sih orang abis nangis? Sisa-sisa kayak gitu-gitu. Nah, kalau dia ada sisanya gue cuma kayak gini dong. Iya lemes. Itu kayak habis dipukulin ya. Sengak mukanya. Terus Ajil lo harus inget itu adegan apa sih? Apa sih Keanu nangis ini? Jadi si nangisan lo itu akhirnya nggak kepake. Karena ada azan subuh itu. Yang air mata gue keluar nggak kepake. Iya, itu. Gara-gara azan subuh. Yang adegannya jadi ini tuh semuanya cuma satu take.
Iya, long take. Jadi pas udah, oke, it's a wrap. Filmnya selesai, cuman ada 250 lebih scene. Slate, apa, 283. Slate. 280 scene. Slate-nya cuma 283 slate, iya. 283 slate. 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 Cuman kata bocah-bocah yang aktor, kalau film itu 2000 Iya, 1.500 nggak ada yang sampai 200 kayak iya. kita. Gue bilang, lah, terus gue nggak bisa membandingkan pengalaman gue dengan per film. Gue bukan aktor dong, karena pengalaman gue bukan aktor. Emang film yang kali ini emang rada beda sih. Iya. Gimana rasanya teh harus terlibat dalam proses kreatif kayak gitu tuh gimana tuh? Sejujurnya beban untuk aktornya lumayan Iya, besar sih. Iya sih, bener juga sih. Soalnya banyak momen dimana kan pas reading Pak Monty udah ceritakan dari awal sampai akhir film ceritanya seperti Iya. ini. Tapi pada saat kita mau take scene yang keberapa, gue ngerasa kayaknya enggak deh, karakter gue akan marahnya sekarang deh, bukan di scene yang setelahnya gitu. Oh yaudah Teh, kalau misalnya lo feeling lo marah di scene ini, ya udah keluarin aja gitu. Jadi ceritanya agak berbelok dikit, tapi tetap di benang merah yang sama gitu. Oke. Jadi menurut gue ya aktor juga nulis Iya. sebagai penulis. Iya benar. Karena kalau di reading kan, kalau film normal kan di proses reading itu kan menyamakan persepsi antara interpretasi aktor dan sutradara terhadap skenario kan di frekuensinya disamain gitu. Iya. Jadi lo nggak punya interpretasi yang beda di kepala lo sebagai Betul. aktor, sutradara juga tahu gini nih maksudnya si karakter Satuin ini. visi misi lah. Betul, dan di sini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Proses itu tidak ada. ada. Berarti ada yang ketika lo lakukan eksekusi, Monty bilang nggak gitu harusnya gitu, ada juga. Biasa Lebih ke sebelum kita take sih. sih. Hah? Lebih ke kita yang kayak gitu. Hah? Lebih ke lu. Kan kita Lawan mainnya maksudnya? pemain-pemainnya misalnya pemotek. Hah? Pak, kayaknya gue nggak bakalan Iya. ngamuk di sini deh. Ya karakter gue kayak nggak kayak gini deh. Soalnya tadi gue habis makan, Pak. Ya. Kayak gitu. Contohnya gitu tuh. Kayak gue lagi kenyang, jadi gue tidur aja deh. Oh gitu. jadi sebelum take kan briefing tuh, Iya. Pak. Di Iya. briefing itulah biasanya Itu lama terjadi banget. si penyamaan visi Iya. itu. Iya, itu Baru lama sebelum banget. take. Wow. Jadi kita setiap scene itu Gila lu dikasih bisa kehabisan pointers. matahari kalau kayak gitu ya? Iya. Kan horor, gak perlu Oh banyak matahari. malamnya. Iya. Jadi kita setiap sebelum take satu scene itu selalu dikasih pointers kan, Oke. 3 pointers. Tapi Oke. nggak pernah diurutin pointers mana yang harus I duluan. see. Proses menuju ke si pointers itu gimana Gila. terjadinya nggak pernah Menarik dikasih tahu. sekali Itu prosesnya. terserah kita. Jadi kita harus ada 100% sama setiap adegan yang kita lakuin. Iya, reaksinya harus pure kayak mendengarkan gitu dan reaksi. Iya karena aksi reaksi kan ya, maksudnya kalau lu nggak tahu, lu kan nggak acting kan aksi reaksi. Kalau lu udah Iya. tahu skrip kan lu tahu mau bereaksi apa terhadap apa gitu. Iya. Kalau kayak gitu berarti lu harus on the go, semuanya harus on the go gitu ya. Direkturnya 2 kok, Direkturnya 2. Pak Monty dan Hantu. Iya, benar. Maksudnya bagaimana tuh? Benar. Ada kejadian apa? Itu aktor bukan director deh. Hah? Setannya tuh jadi aktor juga di film ini. Iya dan jadi ngedirect kita juga jadinya, Iya. ngasih kita sesuatu yang kita nggak Apaan nyangka. sih maksudnya? Banyak kejadian yang beneran anjir. Apa misalnya? Kayak ini bukan rencana, ini setan beneran bang. Apa? Iya, bukan set up, ini setan. Apa misalnya? Ada di Kalau kayak teaser, gitu ntar trailer ya. nggak di teaser kan Di teaser ada, Di teaser. teaser ada. kok Berarti yang udah kita bisa berdua. diceritain. Bisa. Tapi sedikit aja. Iya sedikit. Ya intinya gue punya adegan sama Ajil berdua. Lo jadi dong cerita Jil. Nggak apa lu aja, kayak cerita dari lu tuh selalu menyenangkan nu. Gue suka Pokoknya, denger lu ngobrol. Pas mau adegan aja ini udah drama banget. Jadi kita di rumah sakit Arja Winangun, itu rumah sakit nggak kepake 8 tahun. Di mana tuh sorry? Di Cirebon. Oh Cirebon. Syutingnya di Cirebon ya? Cirebon. Nah di situ malam satu suro plus malam Jumat Kliwon Kliwon. plus 3 case kita dapat semua. Terus adegannya main jelangkung. Nah itu yang main gua, Ajil sama Umay. Lu lagi dapet? Gua dapat juga say. Enggak, tiga yang dia maksud dapat gua, kayak sama Umay. Cowok-cowok. Terus kata Pak Monty, oke, skenario diganti. Jadi kan harusnya berenam mainnya. Ya. Yang cewek nggak bisa main nih kata yang ngejagain kita. Yang cowok-cowok aja, oke yang cowok. Pas masuk rumah sakit, Umay angkat tangan. Pak, gua nggak bisa nih. Oke, dirembukin lagi. Gimana nih? Terus gue Tunggu bilang nggak bisanya kenapa? nggak kuat, serem Nggak banget. kuat, serem Serem, banget. Seserem say, itu. beneran serem. Seserem Kan itu. ada kru rame. Nggak ada, Nggak, cuma 4 krunya kru orang. kecil, 4 orang. Yang di dalam rumah sakit. Harus bener-bener ngerasain takutnya. Oke. Terus si Ajil, gue tanya, Jil, Umay nggak sanggup nih. Lu sanggup nggak? Si Ajil bilang kayak gini, nggak bisa Ken, gue nahan nangis dari tadi ketakutan. Iya, gua udah nggak kuat. Gua udah nggak kuat. Terus gue ngerasa kayak, ini kan film pertama gue ya. Ini gue nggak bisa nih, ada adegan yang kapus. Gue angkat tangan dong ke Pak Monty. Pak, gue menjelang sendiri. Kata Pak Monty nggak bisa, harus berdua atau bertiga. Yaudah gue sama Maura, karena Maura sedeng kan otaknya. Kata Pak Monty nggak bisa, Maura lagi dapet. Terus gue bilang kayak gini, gimana dong Pak? Akhirnya Ajil gue samperin, gue gini, Jil gue mohon Jil, ini film pertama gue Jil. Kata Ajil kayak gini, gue nggak tahu Ken. Terus gue kayak gini, please gue mohon, ingat gue nggak takut Jil, gue pemberani. Lihat mata gue.
gue nggak takut kan Jil? Terus kata Jil, iya. Tapi kalau lu main adegan ini, please jangan panggil Om Monty, jangan panggil Om Jimmy. Takutnya pas lagi syuting dia bilang, Pamon! Kayak gitu. Oh. Nggak bisa digunain Iya, footage. kan cuma satu tag. Sia-sia ya. Terus gue bilang, pokoknya lu denger apapun, lihat apapun, peluk gue Jil. Gue nggak bakalan kabur, gue bakalan ninggalin lo. Syuting nih, main jelangkung, lah. Pas 3 kali kagak terjadi apa-apa. Iya. Gue garing dong film pertama gue. Kan kita cuman by through events Iya. setannya. Iya. Jadi gue ngerasa, ya, garing lagi nih film. Gue nyebut dong. Pas lagi adegan, Ada di teaser. kalau ada yang datang, tolong kasih pertanda. Demi Allah dijawab. Apa jawabnya? Gue udah siapin mental ya. Tapi yang gue siapin mental gue adalah apa yang gue percaya dari kecil, yaitu yang didoktrin sama film-film Indonesia. Kalau jelangkung keisi, itu jelangkung geter-geter. Ya, gerak-gerak sendiri. Ternyata enggak. Jelangkung tuh jawabnya bukan dari jelangkung, tapi dunia kayak gini. Itu. Jadi gue kagetnya setengah mati. Jadi apa tandanya waktu itu pas lu minta tanda itu? Ada besi segede gini. Benar-benar sreng di belakang Ajil gini. Sreng. Itu Ajil loncat ke muka gue kayak gini. Terus itu nggak mungkin banget keru karena gue tahu itu gue yang lihat, Ajil nggak lihat di belakang Ajil. Iya. Terus Ajil kayak gini nih. Gue nggak pernah. Nggak usah lo jelasin muka gua bangsat. Enggak, gue nggak pernah. Orang bisa nonton sendiri. Itu ada di teaser. Yang si besi itu. Dari besi jauh, geraknya, tapi- besi geraknya nggak kelihatan banget. Besi geraknya nggak kelihatan. Tapi, Tapi- respon kalian terhadap itu ada. Ada banget. Lagi. Masalahnya apa dah? Gue nggak pernah ngeliat orang takut kayak gitu. Terakhir gue liat tuh kayaknya waktu gue kecil, bapak gue penyabet gue. Sebelum dia nyabut gue kayak gini. Gue lihat lagi sekian puluhan tahun mukanya Ajil depan muka gue segini kayak gini. Terus lebih jahatnya Ajil, lo tau nggak? Gue nih banci loh. Gue nih banci ya, gue harus tahu. Lo nih laki-laki bener. Lo tau nggak dia ngapain? Abis, dia loncat out frame. Tinggal gue depan kamera kayak gini. Gue kayak gini. Sedangkan di otak gue tahu gue takut banget ngeliat besi anjing ini. Tapi gue lebih takut apa? Gue lebih takut ngelepasin jelangkung ini. Oh. Kalau gue lepasin gue dimimpin sama dia. Dan gue nggak mau kenal lo lagi. Karena permainannya harus selesai, Harus harus selesai. desain. Oh, Kalau nggak ada yang desain jagain. diikutin Terus katanya. apa yang terjadi? Ya gue selesain. Terima kasih telah datang. Saya menyudahi permainan ini. Gue langsung cabut. Gue langsung. Kita teriak ke Pak Monty. Terus Pak Monty bilang kayak gini. Lu berdua kenapa sih? Oh, dia nggak tahu. Gue Dia langsung dari gak terima, gue jauh, langsung kayak gini. monitornya jauh. Anjing. Kan gue sikut. Karena itu real, ngerti gak sih? Dia gak lihat. Terus ternyata beneran ada besi pas di editing. Kelihatan Ada ya? kok, kelihatan. dilihatin. Oke. Jadi buat teman-teman kalau pengen lihat sendiri bisa lihat di teasernya. Trailernya juga udah ada di YouTube. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Ya. Tapi itu bener kan? Bukan syarat. Soalnya kan kalau promo film horor tuh kayak syarat banget harus ada gitu kayak gitu-gitunya. Setan-setannya. Gitu. Harus Orang ada syuting kita aman, gak ada setan-setannya. Gak ada yang kesurupan, gak ada yang keganggu-ganggu aneh. Nggak ada ya? Gue ketempelan, bego. Oh, lu ketempelan. Santai. Lu memang nempel mulu. Enggak ada, bukan. Enggak, gue ketempelan 2 jam. hampir Ketempelan 2 jam. tuh gimana? Oh, gue Tempelan. nggak tahu ya. Ih, Yang gue juga gak kelar tahu. dari set itu, sebelum main itu. Makanya gue udah gak kuat, karena apa? Karena gue sebelumnya udah ditempelin. Tempelan iya, tuh iya, gimana? capek. Ceritain coba. Jadi gue masuk ke situ, awalnya tuh scene kita bertiga. Oh ya. Kan di hari yang sama. Mhm. Di hari yang sama, scene kita bertiga dulu. Habis itu gue bilang, udah sesak nafas, badan gue udah gak kuat. Gue bilang, udah lemes banget. Gue bilang, mau ke base camp dulu, gue bilang. Mau istirahat dulu, toh juga masih ngeset kan, butuh sekitar setengah jaman apa 1 Oke. jam gitu. Akhirnya gue ke base camp, dengan posisi gue jalan tuh udah dibopong. Karena badan gue dari ujung kepala sampai ujung jempol tuh sakit semua, Kak. Kayak dipencet gini. Pencet Sakit. gitu. Dipencet gitu. Terus gue nangis aja udah hampir 2 jam deh gue di base camp, udah nangis sendirian. Nggak kuat, udah nggak bisa nahan sakit. Sampai akhirnya dikasih air, udah dibacain doa. Gue minum, dengan posisi badannya masih rada-rada ngilu. Tapi udah habis itu baru diceritain sama yang ngejagain kita di situ, dia bilang emang tadi aja lagi ditempelin katanya sama Tante K katanya. Apa tuh Tante K? Kuntilanak. Oh, Tante K ya. Tante ada K. ada istilah Tante K ya. Tante bener? K. Ada. Nggak sus gitu. Bukan sus Keanu ya, kaknya ya. Tante-nya. Kuntilanak. Bukan Tante Keanu. Tante K. Itu ada cerita lucu juga tau. Apa tuh? Tapi parah. Nggak, ntar gue sensor kalau parah. Oh, jadi kan kita mau adegan yang jelangkung itu. Terus gue tuh berdiri di lorong. Gue berdiri kayak gini. Ngumpulin emosi kan karena gue harus takut kayak tiba-tiba bau melati gitu. Gue kesel nih. Gue tuh orangnya nggak mau takut-takutin gitu. Gue kayak gini. Pas gue nengok ke belakang, nggak tahu Mama Elang lagi ritual demi Allah. Yang ngejagain kita lagi ritual. Lagi ritual Jadi pakai keris kunci pakai ini. Mama Elang.
Terus pas gue ngeliat kayak gini, ya ala. Lu minta maaf nggak, dia denger nggak? Dia lagi kayak gini. Gue langsung lari kayak gini. Dia lagi gimana? Dia lagi. Kayak Ritual. kiper ya? Coba gue langsung lari Itu kayak Hendro gini. Kartiko kali. Gue takut banget keluar. Rambutnya panjang. Oh, rambutnya panjang. Gua Kobayashi. Oh, berarti itu apa Rene Higuita. Gue kena mulu sama dia. Jadi pernah juga di rumah Padepokan, gue kencing. Ini parah banget. Gue kena mulu sama dia. Jadi gue kencing, Teh. Lagi nggak ada tag, jadi rumahnya sepi banget. Dan rumahnya itu serem banget. Jadi kalau jalan ke situ tuh kayak, lu pasti nungguin ada setan. Setiap jalan tuh kayak, mana setannya nih? Mana setannya nih? Lu tuh kan jalan gak luwes. Nah, habis gue kencing, itu kan nggak ada gedung, nggak ada apa. Gue jalan dong dan menanti setan ini. Tiba-tiba pas di, kayak ada sekat gitu, pas gue liat, Mama Elang nih, gue kasih tau ya, Mama Elang sayang, cintaku, belahan jiwaku. Rambutnya panjang, lebih panjang dari gue segini. Warna putih. Rambutnya warna putih dan selalu pakai belangkon kemana-mana. Dia keluar dari situ, gue keluar dari sini. Kayak gini. Terus dia juga kayak gini, gue kayak gini. Bapak jangan ngagetin saya dong. Gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang apa? Saya juga kaget. Sambungannya dong. Demi Allah. Terus gue bilang kayak gini. Ya udah deh Pak. Terus kata dia kayak gini. Ponakan saya ngefans. Terus gue bilang kayak, demi apa sih lo juga tiktokan, snapgraman. Jadi yang ngejagain kita ini pangeran keraton. Kelihatan baik banget. Oh gitu. Jadi tapi dia yang berarti bertugas untuk menjaga keamanan kalian Iya. selama syuting ya. Pas malam satu suro lumayan sibuk nggak sih dia? Iya. Katanya muter-muter. Itu bukan psikologi, itu ritual beneran. Dan gue gak enak banget, gue lari. Oh, pantesan mungkin yang gara-gara itu yang lu bilang, "Bu, apaan sih nih?" Itu yang dia lagi ritual, makanya lu pas jelangkung kagak dijagain sama dia. Sengaja. Makanya Makanya dilihat dilihat rasa nih si kampret nih. Ya. Gue yang kena Begini nih. goblok. Kena lo. Pukul colongan enggak lu? Anjing. Pukulan colongan. Diberi sekali. Sikut-sikut colongan. Maksudnya mengingat kalian syutingnya tanda kutip ngasal gitu, gue Iya. pikir cepet, nggak juga ya Dan ternyata ya. syutingnya kita ngurut. Iya. Scene 1, 2, untuk 3. membantu Jadi bolak-balik emosi. hutan Padepokan. Script continuity-nya diem aja nggak? Ya karena nggak ada continuity. Iya juga ngapain Nggak ngulas banyak. continuity ya. Nggak banyak kerja dia. Jadi nu biasanya kalau kita syuting film itu biasanya, tuh Biasanya kita, syuting film yang proper yang nggak emang- berdasarkan urutan adegan. Jadi kita berdasarkan urutan lokasi, berdasarkan lu kan baru gua kasih tau ya. Jadi urutan lokasi. Berdasarkan schedule pemain. Kenapa baru sekarang seorang Keanu itu masuk film? Buat gua tuh agak bingung karena maksudnya dia kan lucu, terkenal, pasti banyak yang pengen ngajakin main komedi, pasti banyak kan tawaran ke lu, pasti banyak dong. Alhamdulillah. Iya, kenapa semua lu tolak? Keramat doang yang lu ambil. Karena gue, aduh ini pasti salah banget sih jawabnya. Kalau gue ambil komedi di langkah pertama gue,